Mari kita mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita. Kita mau datang dengan kesungguhan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersuka cita bersama-sama dengan Dia Raja yang di atas segala raja. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepala kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau membawa hati kami Tuhan. Kami mau membawa setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau membawa Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari Bapa,
Dalam kesedihan
Bapa yang di luar kami. Sukacita kami didapat dari Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami. Itu sebabnya setiap masalah tidak akan bisa mengintimidasi kami dan memberi pengaruh signifikan. Karena kekuatan Allah yang ada di dalam diri kami, di dalam sukacitamu, jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa dibandingkan setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih. Hari ini kami siap memuji, siap memuliakan-Mu, siap berbakti kepada Tuhan, dan kami meteraikan ibadah ini. Jadi, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini rindu untuk menari-nari buat Tuhan. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu yang siap untuk menari buat Tuhan? Haleluya. Sama-sama kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan.
sama-sama katakan haleluya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Yes. Satu itu sekalian. Kami mau datang Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan jiwa kami, pikiran kami Tuhan, supaya firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Ketika kami datang, kami gak sama ketika kami pulang Tuhan. Kami membawa berkat-berkat-Nya Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera, melimpah-limpah bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman. Mari berbicara lewat setiap firman-Mu Tuhan buat hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus.
Di saat lutut kami berteduh di hadapan-Mu, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kedamaian. Ada jawaban yang Tuhan mau beri buat kami dalam setiap pergumulan kami. Ada jalan keluar, ada terang, ada banyak sekali solusi-solusi yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami akan siap mendengar firman Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kami pelajari dan kami lakukan dalam kehidupan kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Apa cita pada pagi hari ini? Iya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30, semua sudah menemukannya? Ya. Saya akan membacakan kepada firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan Bapak Gembala kepada kita di bulan ini, itu adalah membangun komitmen dengan Tuhan. Dan subtema yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, layakkah aku mengatakan Tuhan, aku mengasihimu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, dan hingga 3 kali di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kembali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan sekali lagi Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya oleh seseorang dan harus sampai berkali-kali, mungkin kesel ya. Ini kayak gak percaya aja kalau saya menjawab dengan sebenar-benarnya. Dan tentu membuat kita jengkel, ya. Tensi kita jadi naik. Yang tadinya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yang kedua, benar Tuhan. Yang ketiga, benar Tuhan. Kayaknya ngotot kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun pertanyaan Tuhan Yesus ini sebenarnya bukan mengarah kepada kasih yang biasa saja. Lebih dalam daripada itu, lebih daripada itu, lebih jauh daripada itu. Tuhan ingin kasih yang mengikat, kasih yang memiliki, kasih yang intim. Jadi bahasanya adalah, Simon anak Yohanes, apakah kamu memiliki aku di dalam hidupmu lebih dari semua yang ada di sekitarmu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika pertanyaan ini, pertanyaan yang sama dilemparkan, diberikan kepada kita, apakah kamu memiliki aku lebih dari semua ini? Apakah jawaban kita? Hei, Ferry anak Simon, apakah engkau mengasihi aku? Hei, William anak Vena, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab kita? Saudara, jika kita ditanya oleh Tuhan, hai, kamu memiliki aku, apakah kamu memiliki aku lebih dari hartamu? Apakah engkau memiliki aku lebih dari jabatanmu? Apakah engkau memiliki aku lebih dari suamimu? Apakah engkau memiliki aku lebih dari istrimu? Apakah engkau memiliki aku lebih dari keluargamu? Apakah engkau memiliki aku lebih dari apapun yang ada di sekitarmu, yang ada di dunia ini? Artinya, apakah engkau mengasihi aku lebih
dari apapun yang engkau miliki yang ada di dalam sekitarmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita simak pertanyaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara, coba mari kita lihat, mari kita koreksi, mari kita telisik, mari kita bertanya kembali ke dalam hati kita, benarkah kita mengasihi Tuhan? Saudara, mengasihi Tuhan itu gak cukup untuk berpikir tiap hari, berpikir tentang Tuhan. Tiap hari berbicara, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tiap hari bernyanyi, Tuhan aku mengasihi Engkau. Mengasihi Tuhan bukan bicara soal aku rajin ke gereja, aku melayani Tuhan, aku rajin baca Alkitab, aku rajin berdoa, aku rajin melayani, aku rajin melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Bukan masalah itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan harus terlihat, harus tampak, harus real dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah orang akan melihat apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah kita mencintai Tuhan, apakah kita memiliki Tuhan, apakah Tuhan ada dalam hidup kita atau tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan harus tampak dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita memeriksa di dalam kehidupan kita, apakah kita memiliki Tuhan dalam perbuatan dan kebenaran, dan apakah ungkapan kasih kita kepada Tuhan itu sudah layak disebut kita mencintai Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, mengasihi itu berarti memberi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Anda bisa memberi tanpa cinta, tetapi Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Saudara, kalau Pak Dung bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi saya nggak pernah dinafkahi, apakah kira-kira saya percaya bahwa dia mencintai saya? Enggak. Makan itu cinta. Wah, tiap hari Pak Yanto bilang, Rini, I love you full. Tapi nggak pernah dikasih resiko dapur. Gimana coba? Bu Santi, Pak Andi bilang, Santi, abdi teh nggak apa ya? Orang tanya maneh, bobo maneh, tapi nggak pernah dikasih duit buat beli bedak, suruh pakai beras. Saudaraku yang kasih dari Tuhan, itu omong kosong, itu bullshit, ya kan? Kalau seseorang mengasihi, pasti ada perhatian. Kalau seseorang mencintai, pasti ada sesuatu yang diberi. Kalau seseorang mencintai, pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau seseorang mencintai, pasti akan ada sesuatu yang diberikan itu lebih dari dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan berbagai alasan. Mungkin sungkan, mungkin balas jasa, mungkin hubungan dekat, mungkin karena kasihan, mungkin balas budi, mungkin karena kita hormat, mungkin karena kita punya perasaan gak enak dan lain sebagainya. Namun saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahu tidak bahwa mengasihi berarti memberi itu berlaku sama untuk Tuhan. Kita mengaku, saya memiliki Tuhan di dalam hidup saya. Saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya total kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kita tidak pernah memberi buat Tuhan. Apakah itu real? Itu omong kosong, saudara. Untuk manusia saja kita rela memberi. Kasih coklat lah, kasih bunga lah, kasih resiko dapur lah, kasih baju lah, kasih kartu lah, ya, kasih sapaan. Selamat pagi sayang, selamat pagi Beb, udah sarapan belum, udah makan belum, ya kan gitu.
Masa sama Tuhan tidak seperti itu? Itu omong kosong kalau saudara bilang, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mencintai Tuhan, tapi saudara tidak pernah memberi kepada Tuhan, itu artinya saudara bohong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita coba menghitung berapa banyak pemberian dan perhatian Tuhan kepada kita, lalu kita bandingkan berapa banyak pemberian perhatian kita kepada Tuhan. Coba kita lihat di bawahnya, slide di bawahnya. Nah, saudara, ini hanya perumpamaan saja, hanya contoh saja, hanya ilustrasi saja. Saudara, harga oksigen di rumah sakit itu 25.000 per liter, nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, oksigen dan nitrogen yang kita hirup itu mencapai 185 juta per hari. 185 juta per hari. Sekali lagi 185 juta per hari. Setiap manusia. Kalau dikalikan sebulan, maka 185 juta kali 30 hari itu berarti 5,5 M per orang. Jadi setiap orang mengkonsumsi nitrogen dan oksigen kalau dirupiahkan 5,5 miliar per bulan setiap orang. Saudara, orang paling kaya di dunia pun gak sanggup beli nitrogen dan oksigen kalau setiap bulan harus mengeluarkan 5,5 M per bulan. Penghasilan kita berapa, saudara? Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, mungkin lebih dari itu, ada yang 50 juta dan sebagainya. Masih cukup beli oksigen? Enggak, saudara. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pemberian kita, saudara. Penghasilan kita setiap bulan berapa, saudara? Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 8 juta, ada yang lebih daripada itu, ada yang 10 juta. Ini saya hanya memberi contoh saja ya, hanya sebuah ilustrasi saja. Saudara memberi persembahan kepada Tuhan berapa setiap kali saudara ibadah? Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Penghasilan 1 bulan katakanlah 3 juta, dipotong perpuluhan 300.000. Itu kalau saudara memberi perpuluhan buat Tuhan. Tapi kalau saudara nggak memberi perpuluhan buat Tuhan, ya berarti utuh 3 juta, ya. Nah, terus kemudian setiap saudara memberi persembahan berapa? 5.000, 10.000, 20.000? Oke, katakanlah 20.000, ya, atau 10.000, ya, 10.000. Itu kalau saudara hanya ikut ibadah hari Minggu saja, berarti kan 4 kali. 10.000 kali 4 berarti berapa? 40.000 atau 20.000 lah. Kali 4 berapa? 80.000. Penghasilan saudara berapa? 3 juta atau 4 juta, ya. Berarti lebih banyak mana yang saudara pakai atau yang saudara persembahkan buat Tuhan? Berapa banyak? Kita kalau mau jujur, saudara, kita ini egois. Kita banyak merampas, kita banyak memakai, kita banyak mengkonsumsi miliknya Tuhan. Tidak salah kita menikmati berkat Tuhan, tidak salah kita memakai apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat, kita harus balance, kita harus memberi, kita harus bersyukur, kita harus kembalikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita buat Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengasihi, kita tidak bisa lepas dari memberi, termasuk memberi kepada Tuhan. Memberi bukan bicara masalah banyak, tapi berbicara nilai yang kita berikan di dalam pemberian kita. Kita memberi terpaksa, kita memberi karena ingin dilihat orang, kita memberi karena rutinitas, karena kewajiban, karena enggak
ingin pamer, karena gengsi, atau karena malu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala ini hal kecil, tapi mohon maaf, jangan tersinggung. Mohon maaf, kalau saudara nggak ingin memberi persembahan kepada Tuhan, janganlah masukkan amplop kosong dalam kotak persembahan. Saudara, Tuhan lihat hati saudara loh. Apa yang ingin saudara masukkan, nilai apa yang ingin saudara bangun, memberi persembahan. Apa karena saudara malu lihat kiri kanan memberi persembahan, lalu saudara nggak memberi, lalu amplop kosong dimasukkan? Tuhan tahu situasi saudara. Kalau memang saudara nggak bisa memberi waktu itu, udah nggak usah memberi. Kadang-kadang kasihan sama yang bukain amplop, dibukain kosong. Di kesempatan lain, ketika Tuhan memberkati saudara, saudara bisa memberi lebih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jomplang ya. Jomplang antara, ini baru satu item. Baru oksigen dan nitrogen yang diberikan Tuhan buat kita setiap orang setiap bulan 5,5 M. Belum berkat-berkat Tuhan melalui gaji, melalui berkat yang kita terima, melalui kesehatan, melalui kehidupan kita bersama keluarga, berkat-berkat yang lain yang tidak kita duga. Saudara, dibandingkan dengan pemberian kita, waduh, coba lihat di bawahnya. Kayak begini ya saudara, jomplang. Kita lebih banyak pakai, posisi kita lebih berat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kita kembali pada komitmen kepada Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mari kita beri yang terbaik. Mari kita persembahkan yang terbaik. Mari kita korban yang terbaik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada heboh-heboh. Ya, waduh, itu Pak Gugum enak dong, kaya dong, perpuluhan banyak. Kemudian persembahan sulung itu nggak benar, itu memperkaya diri. Saudara, sistem yang dibangun oleh gereja GSCA adalah memang pendeta itu nggak terima gaji, saudara, terima berkat dari saudara, jadi nggak digaji kan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara mau jujur, berapa banyak saudara yang memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Kami secara pribadi salut sama Pak Soka, sama Pak Simon. Ada beberapa jemaat yang sederhana juga. Dari kami menggembalakan, gak pernah kosong memberikan persembahan buat Tuhan. Mohon maaf, Bapak Ibu jangan tersinggung, ini hanya sebuah contoh, sebuah ilustrasi saja. Saudaraku, jadi berapa banyak perpuluhan yang kami terima? Tidak begitu banyak, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Bapak Gembugem terima persembahan sulung. Persembahan sulung itu berupa gaji yang penuh. Saudara, sepanjang kami menggembalakan sampai 12 tahun, kami baru sekali menerima persembahan sulung dengan gaji yang utuh. Saya salut kepada orang tuanya yang mengajari seorang anak memberikan buah sulung 100%. Dan waktu itu kami kaget, gede buat kami. Baru sekali itu, saudara. Selebihnya, apakah itu persembahan sulung, apakah itu persembahan persepuluhan yang benar, kami tidak tahu. Dikembalikan kepada Bapak Ibu, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta yang kuat itu tidak menghitung, kata Mother Teresa. Cinta itu hanya memberi cuma-cuma. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, maka saudara memberi tidak terpaksa. Saudara memberi itu mengalir. Saudara memberi
sukacita. Saudara memberi itu lepas. Saudara memberi itu tidak beban. Saudara memberi itu dengan perasaan bebas. Tidak merasa ditekan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Mother Teresa mengatakan, ini bukan berapa banyak yang kita berikan, tetapi berapa banyak cinta yang kita masukkan dalam sebuah pemberian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencintai seseorang, pasti kita kasih yang terbaik. Beri yang terbaik, beri yang terindah. Cari sesuatu yang tidak biasa. Maka Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, beri yang terbaik. Jangan khawatir, Tuhan kembalikan, Tuhan gantikan. Tuhan pasti melihat kebutuhan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara tabur, pasti saudara akan menuai. Saudara, waktu kecil saya bawa yang sama mama saya. Ma, kenapa kalau buah itu ada bijinya? Ya, saudara, ibu-ibu mungkin punya pengalaman nggak waktu kecil, anak-anaknya nanya, kenapa kalau pepaya ada bijinya, kenapa mangga kok ada bijinya, Ma, ini kenapa rambutan ada bijinya? Bawel. Saya bertanya kepada mama saya, kenapa itu ada bijinya? Karena kalau kamu makan buahnya, bijinya bisa tanam lagi, dan itu bisa menghasilkan buah lagi, dan buahnya itu akan banyak lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak mungkin makan rambutan sebiji-bijinya, kita nggak mungkin makan pepaya sebiji-bijinya, kita nggak mungkin makan mangga sebiji-bijinya. Yang adalah buahnya kita makan, bijinya kita tanam, kan begitu. Artinya apa? Kita nikmati berkat Tuhan, kita kembalikan, kita tabur lagi bijinya kepada Tuhan, kita tabur kebaikan kepada orang lain. Maka biji ini akan tumbuh, biji ini akan berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Kita tidak kekurangan, kita akan terpelihara, dan itu menjadi jaminan kita di masa yang akan datang buat kita dan buat anak cucu kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir kalau kita menabur buat Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda apa yang saudara tabur. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, suatu hari Tuhan Yesus ada di bait Allah, dan dia memperhatikan ada orang-orang memberikan persembahan. Ada banyak orang kaya yang memberikan persembahan dengan nominal yang besar, memberikan persembahan. Dan kemudian ada seorang janda yang miskin, dia memberikan persembahan 2 peser. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan orang-orang kaya itu memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk memberikan nafkahnya untuk memberi, tidak. Tapi saya ingin Bapak Ibu mulai memperbarui komitmen, membangun kembali komitmen. Nilai apa yang saya berikan ketika saya memberi kepada Tuhan? Saya mencintai Tuhan, saya takut, saya malu, saya gengsi, saya pengen pamer, saya pengen dilihat orang, atau apa? Atau karena memang saudara memberi untuk Tuhan dengan ketulusan, memang saya mau memberi karena saya mengucap syukur. Saudara, ada satu jemaat di tempat ini, saudara, saya salut sama jemaat ini karena dia selalu mengutamakan Tuhan, mengutamakan memberi buat Tuhan, saudara. Dan dia selalu setia kepada Tuhan. Yang buat saya salut apa, saudara? Suatu hari ketika selesai ibadah, saya pergi. Waktu pergi saya lihat dia jalan kaki, saudara. Loh, kok ini orang jalan kaki? Saya nanya kepada orang lain, kok saya lihat dia itu jalan kaki? Nah, bukan kita nggak tahu kalau dia itu sering jalan kaki. Kenapa? Dan dia mau nggak ada ongkos. Oh, tapi untuk Tuhan dia belain, dia memberi. Untuk
Dia bela-belain memberikan waktunya untuk Tuhan, memberikan persembahan, tapi dia rela jalan kaki. Ada saudara di antara kita seperti itu. Wah, luar biasa itu orang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, nilai apa yang kita bangun saat kita memberi kepada Tuhan? Mari kita memperbarui. Ya. Jangan kita merampok, jangan kita merampas, jangan kita mengambil lebih banyak. Jangan khawatir. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kembali kepada kita, saudara. Kalau saudara mau diberkati, beri. Tapi kalau saudara nggak mau diberkati, ya sudah, simpan saja. Kalau saudara mau diberkati sedikit, beri sedikit. Tapi kalau saudara mau diberkati banyak, beri banyak, tabur banyak. Yang pertama, mengasihi itu berarti memberi. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengasihi itu berarti memberi waktu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya itu kalau udah duduk, udah deket pagar gitu, aduh, pokoknya enak, nyaman gitu. Saudara, kalau udah deket pagar gitu, saya ciumin dia gitu. Pokoknya kayaknya paling ganteng dia di sebelah. Yang ngomongnya paling saya paling ganteng. Menutup mata melihat cowok-cowok ganteng yang lain, oh enggak, no, paling ganteng pokoknya suami saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa di antara di sini istri-istri ada waktu-waktu di mana uang nggak penting, dikasih uang nggak penting, tapi lihat suami di rumah senang, ditemani senang. Kemarin ada yang curhat sama saya, saudara. Dia bilang gini, saya itu nggak pernah ditanya sama suami, kok kamu pulangnya malam, kamu ngapain aja, mau nggak saya jemput, ya. Kamu kerjanya apa aja. Pengen saya itu digituin sama suami tapi nggak pernah. Ada masa di mana istri-istri pengennya diberi waktu, diberi perhatian. Begitu juga sebaliknya. Ada masa di mana suami-suami itu juga pengennya diberi waktu. Suatu hari Pak Gum komplain pada saya, bangun pagi udah selesai doa, saya demen tanaman, saudara. Wah, ngoprek tanaman, ya, masak. Tahu udah sore baru saya lihat suami saya. Kata suami saya gini, sepanjang hari aku nggak pilihan, nggak dilayani. Iya juga bagi saya. Kok saya lebih memperhatikan hobi saya daripada suami saya? Kalau suami saya diambil orang, saya juga rugi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang salah berpikir time is money. Waktu adalah uang. Waktu dihabiskan cari uang, waktu dihabiskan mengejar uang, waktu dihabiskan untuk bekerja keras membanting tulang bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sampai dia lupa, dia tidak sadar, dia kehilangan waktu kualitas yang banyak dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dengan teman persekutuan, dengan hobi, dengan apa aja. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu ya belum sempat nikmati durian ucok, udah dilarang dokter. Maaf Pak, Bapak dilarang untuk mengkonsumsi berbagai makanan ini, daging sapi, durian, kambing, jengkol dan lain sebagainya. Wah, belum sempat kita menikmati apa-apa, saudara. Tahu-tahu sudah ada aturan-aturan itu, kita lupa. Yang kita kerjakan cari uang, cari uang, cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Dan itu banyak di-share oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah kaya. Ketika masa mudanya cari uang, cari uang, cari uang, sampai dia lupa membahagiakan dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Uang bisa habis, tapi uang bisa dicari lagi. Uang bisa habis, tapi kita bisa mengumpulkan lagi. Tapi berbeda dengan waktu. Jika waktu habis, waktu tidak pernah kembali. Jika waktu habis, saudara kehilangan momen yang berharga. Jika waktu habis, jika waktu berlalu, tidak bisa diputar kembali. Saudara kalau kehabisan uang, ya, kalau saudara mau menemukan uang dan saudara berkumpul begitu rupa, saudara mungkin dengan bekerja keras, akhirnya mungkin bisa terkumpul. Tetapi waktu, saudara nggak bisa balik. Makanya banyak orang yang menyesal. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya membaca di Facebook, dia menuliskan, mengapa penyesalan selalu di akhir? Lalu temannya jawab, kalau penyesalan di depan namanya pendaftaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia punya istri yang cantik, punya anak yang baik, punya keluarga yang bahagia, karena prioritas yang salah dengan waktu yang ada, akhirnya dia kehilangan semuanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu pakai waktu yang saudara miliki dengan baik. Jangan menyesal, jangan menyia-nyiakannya. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan buat seseorang itu adalah waktu. Karena kalau Anda memberikan waktu, itu Anda memberikan sebagian dari hidup Anda untuk orang itu yang tidak pernah bisa kembali. Saudara, kalau saya mau jujur, saya pengen kalau pulang kampung, kenapa sih harus setahun sekali? Kenapa sih harus sampai mungkin 6 bulan baru pulang? Saudara, kalau saya pulang, saudara, itu menguras kocek saya. Saya minimal harus menabung sekian. Wah, sekian, ya. Saya kumpulin. Lalu kalau sudah sampai di rumah, udah habis itu. Untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan mama saya, untuk membahagiakan sanak famili saya. Karena sudah berapa tahun tidak ketemu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya mau berpikir secara logika, ya mending saya transfer aja uangnya. Tapi yang dibutuhkan keluarga saya bukan uang, tapi waktu saya. Saya yang dibutuhkan. Sekalipun sebenarnya saya tidak memberi buat mereka, kehadiran saya itu cukup. Nah, saudara kasih Tuhan, pikiran logika saya, baik, yang penting saya transfer. Tapi enggak, itu tidak menggantikan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Anda dengan Tuhan? Apakah Anda memberikan waktu terbaik Anda, waktu berkualitas Anda kepada Tuhan? Atau lebih banyak saudara pakai untuk yang lain? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak Anda menghabiskan waktu dengan Tuhan? Bapak Ibu, kadang-kadang saya prihatin lihat jemaat, lihat orang-orang Kristen, lihat orang-orang percaya kepada Tuhan menghabiskan waktu cukup hari Minggu ibadah, cukup 2 jam ibadah, cukup momen Sabat memberikan waktu kepada Tuhan. Itu pun bercacat, saudara. Yang sambil main HP lah, yang sambil ngobrol lah, yang tahu-tahu. Saudara bukan berarti nggak tahu. Ada beberapa jemaat yang ngantuk, yang tidur, kita tahu. Ada yang bercanda lah, ada yang terganggu dengan orang jalan dan sebagainya. Waktu kita kepada Tuhan 2 jam itu mungkin bukan kualitas yang terbaik, masih ada cacatnya, saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan waktu di mana Tuhan ingin berbicara kepada saudara secara pribadi? Bagaimana dengan saat teduh saudara? Apakah saudara menggunakan waktu-waktu secara pribadi dengan Tuhan? Saudara, ibadah ini penting, tapi waktu bersama Tuhan itu penting. Saudara, kalau saya ngobrol sama suami saya dan ada campur jemaat, itu penting, komunitas. Tapi saya membangun hubungan pribadi dengan suami saya secara pribadi, itu juga penting. Ya. Begitu juga dengan kita. Ini kita komunitas besar, itu penting. Tetapi membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu penting. Ada perdebatan, ada polemik tentang anak-anak zaman sekarang ini mulai meninggalkan Alkitab. Saudara, kita tidak bisa dipungkiri ini zaman digital. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Alkitab, tetapi kita juga mengikuti perkembangan zaman. Saudara, berapa banyak di antara kita yang ponselnya ada Alkitab? Atau ada di antara kita yang tidak memiliki Alkitab di dalam ponsel? Oke, ada. Tapi berapa banyak saudara merenungkan firman Tuhan di dalam ponsel saudara setiap hari, setiap saat? Berapa kualitas saudara memakai waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau pas hari Minggu saja? Saudara, seperti yang tadi, oksigen Tuhan berikan begitu rupa 5,5 M tiap bulan. Nah, kita mempersembahkan waktu buat Tuhan berapa persen? Berapa persen dari 24 jam yang diberikan Tuhan kepada kita? Kalau kita hanya beribadah 2 jam saja, kali 4 itu berarti hanya 8 jam selama sebulan. Wah, itu terlalu. Hubungan kasih yang baik dibangun dengan komunitas yang baik. Kalau komunitas saudara dengan pasangan saudara, komunikasi saudara dengan orang tua saudara, komunikasi saudara dengan teman-teman saudara, komunikasi saudara dengan pasangan saudara, komunikasi saudara dengan siapapun yang ada di sekitar saudara itu buruk, maka hubungannya pun akan buruk. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau komunikasi kita dengan Tuhan itu baik, maka hubungan kita baik. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang kecewa dengan gereja. Saya rasa kita perlu benahin, kita perlu koreksi, kita perlu upgrade, kita perlu memperbaharui kembali komitmen kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di dalam gereja. Saudara, apa niatnya saudara beribadah ke gereja sih? Mengisi firman, mengecas hidup kita, mengecas kehidupan rohani kita, atau apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang menganggap yang bukan menganggap, tapi seumpama gereja itu seperti rumah makan, seperti restoran, seperti warteg, ya. Itu gereja itu tempatnya bersih nggak? Tempatnya elit nggak? Posisinya strategis nggak? Khotbahnya enak nggak? Ya. Terus kemudian di situ kira-kira menaikkan status sosial saya nggak? Dan sebagainya. Sama dengan kita ketika kita makan, saudara, kita mikir itu rumah makan itu bersih nggak? Tempatnya strategis nggak? Orangnya ramah nggak? Pegawainya ramah nggak? Makanannya enak nggak? Nah, itu yang membuat akhirnya kita menjadi kecewa. Kenapa? Kita menganggap gereja itu seperti rumah makan. Kalau nggak cocok, tadi khotbahnya begitu,
Gak cocok saya. Saya gak cocok sama pendetanya begitu. Dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita kembali membangun komitmen memberikan waktu kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Berikan jam-jam doamu, berikan jam-jam saat teduhmu, berikan jam-jam waktumu untuk membaca Alkitab, berikan jam-jam waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, dan tidak meninggalkan hari Sabat. Jangan hanya diisi hari Sabat, saudara. Jangan diisi hanya hari Sabat, saudara. Jangan diisi hanya hari Sabat, saudara. Isi secara pribadi hubungan saudara dengan Tuhan. Karena itu menjadi sumber yang penting dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, masih berarti bersedia berubah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat menarik kalau lihat orang jatuh cinta, saudara. Jatuh cinta itu nggak mengenal usia. Apalagi kalau lihat orang yang sudah tua jatuh cinta, anak muda jatuh cinta, ngelihatnya, gimana? Kalau orang tua yang jatuh cinta, kayak anak-anak lagi, itu lucu lagi kok, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemarin ketika kami habis ibadah kaum wanita, kami bahas topik tentang jatuh cinta. Waduh, seru gitu, karena ada yang baru menikah gitu ya. Jadi kayaknya topik tentang cinta itu nggak ada habisnya, nggak ada sesuatu yang nggak enak, tapi enak aja. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang jatuh cinta yang jarang mandi jadi sering mandi, ya, yang nggak pernah pakai parfum, ya, yang datang ke gereja suka telat, wah buru-buru, ternyata ada si doi, ada ayat empek di gereja, udah buru-buru datang, duduk paling depan, kalau nggak duduk di depan, berdiri di depan, nungguin ayat empek. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sampai lupa gereja jam 9, jam 7 udah datang. Itu aduh, pokoknya siklus orang jatuh cinta itu lucu-lucu gimana gitu. Gimana gitu. Saya makanya saya buat hidup saya, momen hidup saya buat saya terus jatuh cinta sama suami saya. Karena itu mengesankan. Terserah dia mau gimana sama saya, pokoknya saya ciptakan saya selalu jatuh cinta buat dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dulunya nggak suka belah pinggir, tiba-tiba belah pinggir. Yang dulunya gondrong kayak Kak Bian, tahu-tahu dipangkas rapi. Kalau perlu botak mengkilat. Yang dulunya nggak suka makan sayur, tiba-tiba suka makan sayur. Dari mana ini? Yang dulunya suka merokok, ditegur sama teman, dikotbahin sama pendeta, pendetanya nggak disapa. Kurang ajar pendetanya, nyindir saya tadi. Apa itu khotbahnya? Ngerokok-rokok. Giliran ayat embeb ngomong, kalau kamu sayang sama aku, berhenti deh neraka. Langsung saudara berhenti. Ditabung duitnya. Setiap hari 20.000, 20.000, 30.000 ditabung buat masa depan kita, buat biaya nikah. Luar biasa saudara. Orang jatuh cinta, giliran diputus ngerokok lagi. Saudara gue kasih dari Tuhan Yesus, gak ada tuh alasan, aduh asem, gak ada pengen ngerokok lagi, gak ada alasan susah saat saudara jatuh cinta. Mungkin ada banyak contoh-contoh yang lain, yang mabuk, ada banyak saudara. Kami melayani orang-orang yang mabuk ketika jatuh cinta, ya, orang yang main judi ketika jatuh cinta, orang yang suka main clubbing jatuh cinta. Kami konseling. Ada beberapa orang yang kami sedang layani. Ini bukan pemuda-pemudi, tapi duda dan janda. Kami layani beberapa orang, bukan hanya satu pasang, beberapa orang.
dan itu memiliki latar belakang suka clubbing, suka mabok, suka judi, suka merokok. Kita tanyakan, oh sekarang udah enggak kok Bu, dia udah janji sama saya. Apakah itu janjinya bisa dipegang atau enggak? Coba diuji, saudara. Karena waktu orang jatuh cinta, apapun dilakukan, yang nggak masuk akal juga dilakukan, saudara. Itulah orang jatuh cinta. Dia rela lakukan apapun demi pasangannya. Dan pada dasarnya setiap kita mencintai seseorang, kita memberikan yang terbaik, betul? Kita beri yang terbaik. Kita kasih yang terbaik, kasih yang terindah. Kita rela berubah. Dulunya nggak suka pakai celana panjang, pakai celana panjang. Ya. Dulunya nggak biasa pakai celana kain, biasanya pakai blue jean, ini pakai celana kain. Jadi kelihatan kampungan, nggak apa-apa. Tapi di depan pacar saya ganteng. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya demikian kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita rela berubah. Tuhan alasan kita, Tuhan keputusan kita, Tuhan pilihan kita. Kita akan egois kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak melakukan apa yang disukai Tuhan. Namanya egois, saudara. Saudara nggak mau berubah. Apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu terus apa yang harus berubah dalam kehidupan kita? Ya semuanya. Dan perubahan apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah di dalam diri saudara sendiri. Saudara yang tahu apa sih yang harus berubah dalam diri saya? Setiap pribadi pasti tahu, pasti menyadari sebenarnya ada hal yang harus diubah dalam diri pribadi. Apakah saya harus berhenti merokok? Karena kalau saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya harus melakukan apa yang disukai Tuhan. Apakah saya harus berhenti melihat tayangan-tayangan, pertunjukan-pertunjukan, atau apapun juga mungkin yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saya harus berhenti berkata-kata kotor? Apakah saya harus berhenti berkata-kata kasar? Apakah saya harus berhenti berpikiran negatif tentang orang lain? Apakah saya harus berhenti mencela atau menilai buruk tentang orang lain? Apakah saya harus berhenti mencuri? Apakah saya harus berhenti menipu? Apakah harus berhenti apa yang tidak baik menurut kehendak Tuhan? Saudara yang tahu, coba tanya sama diri saudara sendiri, apa ya? Dan buat komitmen kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, disadari bahwa hidup rohani itu proses, tidak instan, tidak salabim, tidak langsung jadi, tidak langsung seperti membalikan telapak tangan. Tapi Tuhan memampukan saudara untuk berubah di saat saudara memiliki komitmen yang kuat. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara akan melakukan apa saja. Demikian juga ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan apa saja. Sekalipun seolah-olah itu tidak bisa, itu berat, itu mustahil, tapi saudara akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi komitmen saudara, berubah menurut kehendak Tuhan. Saudara, pepatah Cina mengatakan begini, saudara: menabur pikiran menuai tindakan, menabur tindakan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai takdir atau nasib. Saudara, kita tidak akan pernah dirugikan saat kita berkeputusan, berkomitmen, berubah serupa dengan Tuhan. Karena kita akan menuai kebaikan dan kemenangan-kemenangan. Mari buat komitmen. Mau berubah apa? Mari kita tanggalkan, kita serahkan sama Tuhan. Sungguh-sungguh, benar-benar, jangan asal-asalan, jangan sekedar, jangan
Bapak Ibu, Tuhan senang kalau kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, menutup khotbah saya, saudara, kalau ada gelas yang kotor lalu diisi oleh air yang bersih terus menerus, dengan sendirinya gelas itu akan bersih terus menerus sampai luber. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita merasa hidup kita kotor, tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, diisi oleh yang baik, diisi oleh kebenaran, diisi oleh Tuhan, diisi oleh hadirat Tuhan, maka hidup kita akan bersih. Tuhan menginginkan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya akan menutup dengan satu video yang akan kita tonton bersama di bagian yang pertama pembicaraan. Ada seorang ayah yang lagi asik bekerja dan tiba-tiba ada anak yang muncul. Apa yang terjadi? Dia kaget setengah mati, saudara. Dan dia hampir menangis melihat anaknya. Dia takjub, dia tidak menyangka, dia tidak mengira. Wow! Dia nggak bisa berkata apa-apa, saudara. Anaknya berdandan persis sama seperti bapaknya, dan bapaknya senang banget, bahagia banget. Dia tidak menyangka. Dan apa yang terjadi? Dia habiskan waktunya berdua dengan anaknya. Saudara bayangkan, saudara bisa bayangkan kalau kita serupa dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan, seperasaan dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau hidup kita sama dengan Tuhan, saudara. Oh, dia gak akan tanggung-tanggung menghabiskan hidupnya, waktunya, apapun juga berkatnya buat kita, kemenangan-kemenangannya buat kita, pergumulan-pergumulan apapun juga Tuhan akan tengok, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Di saat kita benar-benar memenuhkan hidup kita dengan hadirat Tuhan dan serupa segambar dengan Tuhan. Mari kita buat komitmen baru di hadapan Tuhan. Berikan, yang pertama jangan, kalau kita mengasihi Tuhan, jangan lupa untuk kita memberi kepada Tuhan. Yang kedua, berikan waktu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita buat komitmen untuk berubah kepada Tuhan. Kemarin ada seorang anak belajar main gitar, kemudian dia bilang begini, umpamakan gitar itu kayak istrimu, kayak pacarmu. Jadi kalau kamu memperlakukan gitar itu seperti pacarmu, seperti istrimu, maka aku akan mengasihi sungguh-sungguh, menghabiskan waktu untuk bermain gitar, konsentrasi, dan mulai memiliki kemauan yang keras untuk belajar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara memiliki komitmen. Mari kita sungguh-sungguh. Kita miliki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum total mengasihi Engkau. Ampuni kami kalau kami belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ampuni kami kalau kami hanya di bibir saja mengasihi Engkau. Kami mau total mengasihi Engkau dalam setiap eksistensi kehidupan kami secara total. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati hidup kami semua, supaya kami layak mengatakan, Tuhan, aku mengasihi, aku mencintai, aku ingin memilikimu, aku ingin segambar dan serupa dengan Engkau, aku mau berubah, aku mau sempurna seperti Engkau, dan aku ingin menyenangkan hati Engkau, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.
firman pada siang hari ini. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama berkata terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih atas firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk petugas persembahan mohon untuk maju ke depan. Mari kita berdoa sebelum persembahan dijalankan. Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kami akan membangun komitmen kami kembali bersama dengan Tuhan. Biar supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang sekehendak dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat siang hari ini kami mau memberi yang terbaik. Berikan sukacita buat kami Tuhan, untuk kami dapat memberikan yang terbaik buat gereja di tempat ini Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan ganti berkali-kali Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Pak Andi sakit, Pak Edo sakit, ya. Jadi nggak ada dari mereka yang menyampaikan warna. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri kalau ada. Boleh bangkit berdiri di tempat, di depan ya. Sebelahnya selamat, sebelahnya yang baru. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Boleh bangkit berdiri di tempat? Oh iya. Itu ada temannya Kak Tio dan Kak Dian. Ya. Selamat datang, selamat hadir, kamunya berdua sukacita. Dan di waktu pendatang bisa beribadah bersama dengan kami kembali. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa untuk meninggalnya adik Pak Indra dan juga mama tua Pak Ibu Situmorang. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Hari Selasa ada latihan tamborin, hari Rabu ada paguyuban di rumah Ibu Rini, hari Kamis seperti biasa ada 2 ujian penyembahan, ada latihan musik dan ngulik. Hari Jumat ada latihan tamborin dan ngulik. Hari Jumat latihan tamborin libur dan ngulik, dan hari Sabtu ada latihan persiapan ibadah dan ibadah pemuda. Dan hari Jumat ada ibadah kaum pria di rumah Bapak Yanto jam berapa Pak Yanto? Setengah tujuh malam. Ada ibadah kaum pria di rumah Bapak Yanto di Villa Green Apple. Ya, nanti di share tempatnya. Jam 6:30. Kemudian terus berdoa untuk kerinduan kita untuk memiliki tempat ibadah yang permanen Bapak Ibu, dan juga pengembangan pelayanan kita. Kemudian terima kasih buat persembahan dari Ibu Minawati untuk persembahan perhatiannya bagi pelayan altar snacknya. Tuhan memberkati, dan dukung doa untuk pelebaran pekerjaan pengembangan pelayanan kita menuju ke arah Cianjur kalau Tuhan kehendaki. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Maret. Bapak Jajang tanggal 3, kemudian Ibu Maria tanggal 6, Bapak Madong Siregar tanggal 9, Ibu Licu Maya, tanggal 10 ada ulang tahun Bapak Eri Sarmasik. Pak Eri ada? Adanya anaknya. Selamat ulang tahun buat Pak Eri Sarmasik, kemudian Ibu Licu. Besok tanggal 14 ada undangan nggak ya? Kemudian ulang tahun Ibu Eri Megawati tanggal 15. Kemudian Bapak Indra Lim tanggal 19. Dan anniversary Bapak Ibu Siaturi tanggal 28. Ada lagi yang ulang tahun? Nggak ada? Selamat datang Bibi yang dari Jerman. Tuhan berkati. Ada lagi yang harus disambut? Oke, baik ya. Aduh, besok mau ke Jakarta ya? Ya, gimana? Baru mulai pelayanan. Aduh, besok mau kalau diizinkan Tuhan mau mulai bekerja ya di Jakarta. Ya, Tuhan ada. Tapi demi masa depan dan meraih cita-cita kita dukung sama-sama supaya Tuhan berkati untuk pekerjaan nanti di Jakarta. Baik, itu saja. Ada lagi Pak, pengumuman? Ada. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kemungkinan minggu depan kami tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu, karena kemungkinan saya ada pelayanan di Medan. Jadi Bapak Ibu kalau ada pergumulan atau masalah, selalu kontak person dengan seluruh mitra gembala, mereka juga akan mendampingi. Dan saya berharap walaupun saya tidak ada, tapi tetap ya komitmen layanan dan semua departemen tetap berjalan. Ya, doakan supaya saya cepat kembali juga. Terima kasih, itu saja. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Berdoa sapa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian penyembahan kami, dan kami terlebih mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya setiap firman yang sudah kami dengar itu benar-benar berbuah dalam hidup kami, orang di sekitar kami, diri kami, orang di sekitar kami merasakan buah-buah daripada firman itu Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk alamnya, kami bersyukur untuk hasil buminya, kami bersyukur Tuhan kami boleh lahir dan hidup di negara ini Tuhan. Sebab itu kami mau mendukung pemerintahan yang ada, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, serta jajaran kabinet pemerintahannya. Tolong mereka untuk mereka boleh bekerja dengan baik, menjalankan programnya dengan baik Tuhan. Terima kasih, lindungi mereka Tuhan dari setiap orang-orang yang hendak merusak, menggagalkan setiap program-program mereka Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang berada di dalam pemerintahan. Kami berdoa juga supaya mereka boleh menjadi berkat, kehadiran mereka Tuhan menjadi terang, menjadi garam Tuhan, benar-benar menceritakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kedamaian tetap menjadi bagian bagi bangsa ini Tuhan, di tengah keberagaman, keanekaragaman suku, ras, agama Tuhan. Kami bersyukur untuk semua keberagaman ini Tuhan. Tapi kami berdoa supaya terus kami tetap bersatu Tuhan. Kami tetap menghargai satu sama lain Tuhan. Tuhan tolong memberkati Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau berdoa setiap oknum-oknum, organisasi yang hendak merusak, mengacaukan Tuhan, keindahan dalam keberadaan iman ini Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk gereja kami juga ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bersyukur untuk mitra gembala yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan, tolong para pengurus untuk boleh bekerja dengan baik. Dan setiap program-program yang sudah dibuat Tuhan tolong memberkati, supaya setiap program-program ini boleh berjalan dengan baik. Dan yang terutama boleh membawa setiap jemaat semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan juga semakin mengasihi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus untuk setiap anggaran-anggaran yang diperlukan, dana dan yang diperlukan untuk biaya operasional gereja. Kami juga berdoa supaya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap kami juga Tuhan, untuk semakin berani berkorban, untuk semakin berani memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk gembala sidang kami. Kiranya Tuhan yang memberkati Pak Yohanes dan Bu Elisa. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kami mendukung mereka untuk senantiasa mereka menjadi pemimpin kami. Kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan untuk senantiasa menjadi pemimpin yang membawa kami mengasihi, mencintai Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan, Tuhan tolong memberkati mereka supaya mereka terus boleh menyampaikannya kepada kami, supaya kami setiap jemaat Tuhan boleh sama-sama bergerak, berjalan, berlari, bahkan menuju visi yang Tuhan sudah tahu kepada gembala kami Tuhan Yesus Kristus. Berkati dengan kesehatan Tuhan, berkati dengan segala kebutuhan Tuhan, cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya secara pribadi Tuhan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mukjizat. Yang berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, yang terus memberkati juga, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tolong Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan ini Tuhan, untuk senantiasa giat melayani, mengasihi Tuhan, terus menjadi mitra bagi gembala untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan kami memiliki gereja yang permanen. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami ingin lebih leluasa lagi, kami ingin lebih besar lagi Tuhan melayani Tuhan. Untuk Tuhan tolong supaya benar-benar kami rindu, supaya kami boleh memiliki gedung yang permanen. Caranya bagaimana? Kami menyerahkan kepada Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup mengadakan mukjizat, Tuhan sanggup Engkau menyediakan segala sesuatunya. Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang tergerak Tuhan untuk menolong, untuk memberikan dana-dana yang diperlukan Tuhan untuk gedung permanen ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pertambahan jiwa-jiwa baru. Tolong kami setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama bergerak. Kami bergerak untuk menjadi berkat bagi tetangga kiri kanan kami, di rumah kami masing-masing, bahkan di dalam pekerjaan kami, teman, rekan sekerja kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat. Kami boleh memberitakan Injil, kami boleh benar-benar diberikan hikmat oleh Tuhan
untuk benar-benar menyatakan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa peka untuk melihat peluang-peluang untuk kami membagikan Injil Tuhan. Tolong kami, dan juga Tuhan, mungkin ada rasa ketakutan, Tuhan tolong berkati, supaya kami diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, diberikan keberanian untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk menceritakan kehebatan Tuhan. Tuhan tolong memberkati. Kami rindu Tuhan, melalui itu semua Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong memberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan juga Tuhan untuk regenerasi musik juga Tuhan, kami memberkati, berkati mereka yang sedang belajar, yang sudah mulai terlibat juga Tuhan. Tolong mereka supaya hari demi hari, waktu demi waktu, mereka kemampuan mereka semakin bertambah, bahkan lebih dari itu. Biarlah mereka digerakkan oleh cinta, biarlah mereka digerakkan oleh kasih kepada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, pelayanan yang mereka kerjakan, biarlah itu digerakkan oleh kasih kepada Tuhan, supaya itu bawa mereka semakin mencintai Tuhan, bawa mereka semakin mengasihi Tuhan. Begitu pula regenerasi yang lain Tuhan, multimedia Tuhan, WL atau semuanya, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati semuanya itu semua, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, untuk ekonomi jemaat, supaya Tuhan yang menolong, memberkati. Kami tahu tidak mudah di masa-masa pasca pandemi ini Tuhan, tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan selalu cukupkan semua kebutuhan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan perbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun mungkin masalah-masalah, kebutuhan dalam pekerjaan, Tuhan kami minta supaya Tuhan memberikan solusi kepada kami, sehingga menyediakan jalan keluar kepada kami, sehingga kami boleh mengatasi masalah-masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah SD, SMP, SMA, yang kuliah. Tuhan yang memberkati Tuhan. Tolong mereka dalam studi mereka supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar Tuhan, anak-anak yang cerdas, bahkan anak yang mengasihi Tuhan. Tolong mereka dalam segala tugas-tugas sekolah mereka boleh mengerjakannya dengan baik Tuhan. Dalam relasi mereka bersama teman-teman yang kiranya juga Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Jagai mereka, lindungi mereka, anak jemaat kami, anak-anak muda kami yang kuliah di luar kota. Tolong mereka Tuhan, sekalipun mereka jauh dari kami, Tuhan tolong. Biarlah mereka berada di dalam komunitas yang baik, yang mampu membawa mereka mengasihi Tuhan, yang mampu menolong mereka ketika mereka di masa-masa sulit Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong mereka, jagai mereka Tuhan yang di luar kota Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang yang Tuhan sudah gerakkan untuk care, untuk peduli terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk donatur, untuk sponsor, donatur gereja, untuk sponsor anak-anak sekolah, Moteka, HPL. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, memakai mereka lebih besar lagi, lebih heran lagi, menjangkau lebih banyak lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan tolong mereka berkati dengan kesehatan, kekuatan, keluarga mereka, pekerjaan mereka, cita-cita mereka. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk hotel yang kami pakai untuk beribadah. Tuhan yang memberkati hotel ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, kami percaya kehadiran kami beribadah di tempat ini memberi dampak Tuhan. Ketika kami menghadirkan kemuliaan Tuhan di tempat ini, biarlah juga kemuliaan Tuhan di ruangan ini meluas Tuhan, sampai ke ruangan yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati. Dan berdoa Tuhan juga untuk pandemi ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh semuanya boleh segera berakhir, semua boleh berjalan normal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau berkati setiap mereka, para dokter-dokter yang sedang meneliti, melakukan studi bagaimana menyelesaikan Tuhan pandemi ini. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati mereka dalam kelelahan mereka, dalam segala uji coba mereka. Tuhan yang memberkati supaya kemudian mereka boleh menemukan vaksin yang tepat, obat yang tepat untuk virus ini, sehingga virus corona ini boleh segera berakhir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan yang menolong, memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan yang hadir secara pribadi dalam mereka, menyelesaikan segala masalah mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana kami untuk bergerak ke Cianjur. Tuhan membuka GSDA at home di Cianjur. Tuhan yang menolong, memberkati. Tuhan,
Kerjaan Tuhan ini, gagasan ini berasal daripada Tuhan. Begitu kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memulai, Tuhan akan mulai mengerjakannya, Tuhan akan terus sampai akhir menyertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati pekerjaan Tuhan yang akan dimulai di Cianjur ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pendukung Tuhan yang menolong, memberikan kesatuan hati, memberikan semangat Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama Tuhan, dan sebentar kami mau pulang, kiranya Tuhan berkati, jagai kami dalam perjalanan kami, biarlah kami tiba di rumah kami dengan tidak kekurang setapapun, dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak terus sudah berdoa. Haleluya. Mari keluarga yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkanlah matamu dan pikiranmu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan segala berkat-berkat rohani dan jasmani. Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Ido dan Pak Andi yang sedang sakit. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk Aldo yang esok hari pergi ke Jakarta untuk bekerja. Tuhan membuka sebuah masa depan bagi dia. Sertakan dengan hikmat marifat, supaya ketika dia bekerja ada promosi-promosi yang besar yang Tuhan sertakan dalam kehidupan Aldo. Kami percaya Tuhan memberkati. Akhirnya keluarga yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya, dan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena engkau. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil, karena tangan Tuhan menyertaimu. Tuhan memberkati masa depanmu dan memberkati masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan tetap bersama dalam ikatan cinta kasih Tuhan Yesus yang kekal. Itulah sebabnya pulang, bagilah berkat bagi orang lain dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu yang akan datang.